pertama, Tuhan yang Maha Esa mengajarkan kita untuk selalu mengingat Tuhan dalam setiap langkah. Nilai ini mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk saling menghormati perbedaan agama dan keyakinan, tanpa memaksa atau merendahkan satu sama lain. Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan sila ini terlihat dari sikap toleransi, saling menghargai saat beribadah, dan menjaga kerukunan dengan tetangga meskipun berbeda kepercayaan. Dengan menerapkan nilai ketuhanan, kita membangun bangsa yang damai, rukun, dan penuh rasa hormat. Nilai ketuhanan tampak ketika kita menjalankan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing, sekaligus menghormati perbedaan yang ada. Dan dari situlah kita mengetahui bahwa toleransi itu merupakan bagian yang penting dari kehidupan berbangsa. Sila kedua mengajarkan kita bahwa setiap manusia memiliki nilai yang sama, tanpa melihat perbedaan apapun. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini dapat kita wujudkan lewat hal-hal sederhana, seperti membantu teman tanpa meminta, menghargai pendapat orang lain, dan tidak melakukan diskriminasi. Saat kita memberi ruang untuk saling memahami dan saling peduli, disitulah kemanusiaan benar-benar hidup. Dengan menerapkan sila kedua, kita tidak hanya membangun hubungan yang lebih harmonis, tapi juga menciptakan lingkungan yang adil dan penuh rasa hormat. Mulai dari diri kita, dari tindakan kecil untuk Indonesia yang lebih beradab. Kemanusiaan adalah sikap memperlakukan setiap orang secara baik dan adil. Mulai dari menolong teman, menunjukkan kepedulian kepada mereka yang membutuhkan, hingga bersikap sopan kepada siapapun. Tindakan kecil tetapi membawa dampak yang besar. Mengajarkan bahwa kita adalah satu bangsa yang hidup dalam keberagaman. Perbedaan suku, agama, bahasa, dan budaya bukanlah penghalang, tetapi kekuatan yang membuat Indonesia semakin kaya. Melalui semangat persatuan, kita diajak untuk saling menghargai, bekerja sama, dan menjaga keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan persatuan, kita dapat membangun bangsa ini menjadi lebih kuat, lebih damai, dan lebih maju. Karena Indonesia akan tetap kokoh ketika rakyatnya berdiri bersama sebagai satu kesatuan. Persatuan lahir dari rasa kebersamaan. Kita berbeda suku, budaya, dan bahasa, tetapi tetap satu Indonesia. Persatuan itu kita jaga melalui kerjasama, gotong royong, dan bangga menjadi bagian dari bangsa ini. Sila keempat mengajarkan kita pentingnya musyawarah dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini tampak ketika kita mau mendengarkan pendapat orang lain, berdiskusi tanpa emosi, dan mencari jalan tengah yang terbaik untuk semua. Setiap suara punya arti, dan setiap keputusan harus dibuat dengan penuh tanggung jawab. Dengan menerapkan sila keempat, kita belajar bahwa kepemimpinan bukan hanya soal memerintah, tetapi juga soal mendengar dan mempertimbangkan kepentingan bersama. Dari ruang kelas, keluarga, hingga masyarakat, musyawarah adalah kunci terciptanya keharmonisan. Keputusan bersama terlihat ketika kita bermusyawarah dan saling mendengar pendapat.
keputusan diambil untuk kebaikan bersama, bukan untuk satu pihak saja. Indonesia adalah rumah bagi semua. Sila kelima mengingatkan kita bahwa keadilan harus dirasakan oleh setiap rakyat tanpa terkecuali. Saat kesempatan terbuka untuk semua dan tak ada yang tertinggal, disitulah keadilan sosial benar-benar hidup. Keadilan sosial berarti setiap orang mendapatkan kesempatan yang sama untuk saling membantu dan memastikan tidak ada yang tertinggal.